Shalom jemaat online Gereja Mawar Syaron dimanapun Anda berada. Senang bisa menyapa Anda hari ini, bagaimana kabarnya? Saat ini Anda sedang menyaksikan secara live ibadah dari Gereja Mawar Syaron Surabaya Barat di ibadah yang terakhir pukul 7 malam. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, di mana Tuhan berkata bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan suatu hari nanti Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan, kamu pun berada. Nah Bapak Ibu, hari ini ibadah kenaikan Tuhan Yesus juga merupakan KKR Sorga Itu Nyata. Merupakan KKR penginjilan dan juga pengajaran tentang hidup yang kekal yang diambil dari kitab Wahyu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini, mungkin Bapak Ibu yang belum mengikuti ibadah sebelum-sebelumnya, Anda bisa mengikuti lewat YouTube GMS Church supaya Anda tidak ketinggalan apa yang Tuhan mau ajarkan lewat Pastor Philip sepanjang hari ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, di Surabaya Barat ini ibadah ada 5 kali, pukul 7 pagi, pukul 10 pagi, pukul 1 siang, pukul 4 sore, dan yang saat ini Anda saksikan adalah ibadah yang terakhir yang pukul 7 malam. Di Surabaya, Gereja Mawar Syaron ada di 3 lokasi atau 3 venue. GMS Surabaya Barat ada di SCC Pakuwon Trade Center. GMS Surabaya Timur ada di Pakuwon City Mall. GMS Surabaya Selatan ada di Mas Pion Square di Jalan Ahmad Yani. Bagi Anda yang di Surabaya, Anda bisa datang ke lokasi ibadah terdekat dari tempat Anda tinggal. Namun bagi Anda yang tinggal di kota-kota lain di luar Surabaya, Anda boleh masuk ke websitenya GMS untuk mengetahui lokasi di mana saja Gereja Mawar Syaron berada. Tentu kami rindu Anda bisa beribadah secara onsite juga di kota-kota yang terdekat dengan Anda. Dan bagi Anda yang dari luar kota atau luar pulau bahkan luar negeri yang menyaksikan ibadah ini, apalagi yang di Surabaya, yuk saya rindu kita bisa kumpul sama-sama untuk ibadah di tempat ini suatu hari nanti. Apalagi bagi Anda yang di luar kota, luar pulau, luar negeri, kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama di satu tempat yang sama. Kami undang Anda di tempat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, persembahan merupakan bagian daripada penyembahan kita pada Tuhan. Sekalipun Anda menyaksikan ibadah ini secara online, Anda juga bisa memberikan persembahan dengan cara scan kris atau scan tanda QR yang ada di layar Anda. Atau Anda bisa memberikannya juga melalui gms.church/give. Ada kabar gembira bagi Anda, sudah keluar e-book atau electronic book Holy Spirit My Best Friend yang ditulis oleh Pastor Philip Mantova, berisi kesaksian pengalamannya bersama dengan Roh Kudus, perjalanannya sehari-hari bersama Roh Kudus, persekutuannya dengan Roh Kudus, dan ada dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dapatkan. Buku ini cukup ringan, tidak terlalu tebal. Mungkin dalam 2-3 jam Anda bisa selesai membacanya. Ada banyak hal yang bukan hanya kebenaran doktrin-doktrin, tapi juga hal-hal yang inspiratif yang akan membawa Anda untuk menarik Anda dekat juga dalam persekutuan dengan Roh Kudus. E-book ini dapat Anda miliki atau dapat Anda dapatkan melalui link .pustakarajawali.com, dan dalam ada beberapa bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Buku ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia tentunya, bahasa Inggris, Chinese, dan juga bahasa Korea Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Anda yang membutuhkannya, Anda bisa langsung ke link .pustakarajawali.com. Mari kita siapkan hati kita, mari segera kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, sekalipun melalui online. Kami terpisah oleh ruang yang pasti, mungkin juga kami berbeda waktu. Namun kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada siap melawat kami dimanapun kami berada. Menyaksikan, mengikuti ibadah ini, kami mau mengikuti ibadah ini dengan sungguhan hati, dan kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. God bless you, selamat beribadah. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung.
Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya, kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita rayakan kenaikan Tuhan kita, haleluya. Yang mati dan telah bangkit, kini duduk di kanan Bapa. Dan yang berdoa untuk kau dan saya, yang layak terima kemuliaan. Katakan, segala kuasa dan juga hikmat, segala pujian dan hormat. Ya anak domba Yesus namanya, yang bertata selama-lamanya. Selama-lamanya, oh, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yang mati dan telah bangkit, kini duduk di kanan Bapa. Dia yang berdoa untuk kau dan saya, yang layak terima segala kemuliaan, segala kuasa dan juga hikmat, segala pujian dan hormat. Ya anak domba Yesus namanya, yang bertata selama-lamanya. Selama-lamanya, oh, selama-lamanya. Selamanya. Segala kuasa dan juga hikmat, segala pujian dan hormat. Ya anak domba Yesus, yang berkata selama-lamanya. Haleluya, mari kita rayakan Dia. Oh, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita serukan. Amin. 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 Haleluya. Let us sing hallelujah. Haleluya. Yesus hiduplah, kutuk hari patahkan, nyata berkuasa. Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hidup. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan terakhir. Yeah. Dikalahkan kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit,
beri kesempatan bagi kami Tuhan. Ya, kasih melupakan. Angkat tanganmu, aku semua dosaku, maka kau adalah yes, tiada adil. Kau kan mengampuni, sucikan kami Tuhan dari segala yang jahat. Amin. Yang mau hidup bagi Tuhan katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, yes, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. You give us kasih-Mu melupakan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat. Kami tak mau dugakan hati Tuhan. Hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah, katakan dengan bangga, mari kita sama-sama puji Tuhan dengan hati yang gembira. Mari kita gerakkan kaki kita. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan dengan sungguh hati. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hati. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Mari kita lambaikan tangan bersama-sama, yo. Ku hidup di luar tutur kata
lagi yang mau hidup bagi Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia. You are our strength forever, Lord. Hallelujah. Mari kita masuk dalam hadirat. Kami merindukan Kau. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau dan ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, oh Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang mengasihi kita. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, ya Tuhan. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terbaik, yes you are the sweetest Lord. Hidup ini, oh how we love you Lord, lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu. Sembah Kau, ya Allahku, ya Yesusku. Tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus. Oh, Raja
semua lidah akan mengaku, semua lidah, every tongue shall confess. Kaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkau Yesus, Tuhan Rajaku. Mari angkat sembahmu. Engkaulah yang terindah di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Oh, there shall be no others, Lord. Only you, Jesus. Hanya Kau Yesus Tuhan. Sembah, sembah. Dengan segenap hati kami menyembah Tuhan. Ya la 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 ya sende. Ora la 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 ya shana. Ila la 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 ya sende. Ila la la ya so. Ila la la ya so. Ila la la ya ko. Ila la la ya shana la. Ora la la ya sende la 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 la. Ila la la ya se. Oh, terimalah sembah kami ya Tuhan. Oh, ya la la la. Di atas pujian umatnya. Layak disembah, sebab Kau layak kudus. Lagi-lagi disembah. Katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Engkau satu-satunya yang sempurna. Engkaulah arsitek kehidupan yang tiada bandingannya.
Kami semakin mengenalmu, semakin mengagumimu. Engkau tidak pernah berbuat salah. Selalu detil rancanganmu dalam kehidupan umatmu. Thank you Tuhan Yesus. Love you so much. Hari kenaikan ini mengingatkan kami bahwa kami punya pembela di sorga. Tiada yang kami ingini di bumi kecuali daripada dirimu dan bersekutu dengan Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sampaikan sabda-Mu. Beri kami pengertian-pengertian yang baru. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Thank you. Silakan duduk ya. Senang bisa kembali setelah traveling. And good to be back home. Untuk bisa melayani. Jadi masuk kepada firman yang klimaks hari ini tentang sorga. Tapi sebelumnya ada beberapa laporan yang saya bawa dan juga ada pengumuman. Pertama-tama kemarin sebelumnya berapa minggu atau bulan lalu kita pergi ke Israel. Saya ingin Anda melihat dan menyaksikan itu. Dan kalau Tuhan izinkan 2025 kita akan pergi lagi. Kita saksikan dulu yang satu ini. Venu shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom, shalom, shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom aleichem, venu shalom aleichem. Levenu shalom, shalom, shalom aleichem. Bagaimanapun keadaan rohani Anda hari ini, ingatlah destiny atau tujuan Anda sudah pasti. Allah memanggilmu untuk membangun visi. 1000 gereja lokal yang sudah kita canangkan sebagai visi dengan 1 juta murid Kristus itu pasti akan terjadi. Levenu shalom aleichem. Levenu shalom aleichem. Levenu shalom aleichem. Shalom aleichem, Levenu shalom, shalom, shalom aleichem. One more time. Levenu shalom aleichem. One more time. Ini adalah hari terakhir trip kita di Israel. Tiap kali mau pisah rasanya nggak kepingin dan nggak tega. Tapi nggak apa-apa, 2 tahun lagi kita akan ke sini. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan nanti kita ke situ bersama-sama. 2 hari saya baru pulang dari Amerika. Dan juga kemarin para pastor baru menyusul 1 hari kemudian mereka kembali dari Amrik. Buat apa kita di sana? Wisuda. Para gembala kita, gembala-gembala regional dan juga pemimpin-pemimpin utama saat pandemi, saya suruh mereka semua sekolah. Ambil sarjana 2. Orang-orang yang kemarin wisuda sebagai berikut. Master of Organizational Leadership. Mereka dapat gelar itu. Master of Christian Ministry, mereka mendapatkan S2. Nanti kalau sebelum Anda pulang, kalau ada pastor-pastor yang tertera di sini, jangan lupa beri mereka selamat dan salam. Katakan congratulations. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Amin. Puji Tuhan. Ada satu lagi acara yang saya ingin umumkan kepada Anda. CG Super Conference bulan September, Juni nanti baru buka registrasi. Jangan terlambat, kita pakai di rooftop nanti di Surabaya Barat. Orang akan datang dari seluruh pulau, kota, dan mancanegara. Mereka mulai cuti, hotel mulai di booking. Bulan September ini, CG Super Conference ini penting sekali. Kita saksikan dulu, saya baru cerita. Silahkan. Awalnya namanya CG Conference atau konferensi Cell Group atau Connect Group. Sewaktu di Amerika, saya sibuk sekali setiap hari.
Janjian appointment selama 3 minggu, 6 kota saya harus pergi. Tapi suatu hari waktu saya saat teduh, Roh Kudus ketok pintu. Berbicara jelas ke hati saya, menusuk sekali. Ubah namanya bukan CG Conference, tapi menjadi CG Super Conference. Saya bilang, apa bedanya Tuhan? Saya nggak bantah, saya langsung WA. Tim hamba-hamba Tuhan saya beritahu, ganti nama. Bukan konferensi, tapi super konferensi. Why? Karena gereja kita itu bukan gereja punya CG, gereja kita itu gereja sel. DNA pertumbuhan dan berkat perjanjian dengan Tuhan itu bagi setiap jemaat, itu terletak pada sel grupnya. Kebaktian seperti ini di-charge bersama-sama. Tapi pertumbuhan kita ilahi, pertumbuhan ilahi itu ada di CG. Anda mesti mendaftar. Harus daftar. Ini CG nanti, CG Super Conference ini skala besar. Rooftop kita pakai. Tempat ini kalau Tuhan izinkan jadi overflow room-nya. Atau menjadi tempat ekstra. Cepat-cepat segera untuk mendaftar di bulan Juni nanti ketika registrasi buka. Amin. Kenapa disebut super conference? Karena ada supernatural blessing di dalamnya, ada supernatural growth, ada pertumbuhan supranatural, ada berkat supranatural, ada kuasa urapan di dalamnya. Bukan hanya untuk gereja pelayanan, tapi untuk hidup Anda secara pribadi. Semua sebagai gembala sidangmu, sebagai pemimpin kegerakan ini, saya wajibkan setiap Anda mendaftar. Saya aja daftar pembicaranya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum bulan September tentunya, saya mau dorong Anda kalau belum bergabung CG, kita masih punya berapa bulan untuk bertumbuh di situ. Nanti waktu di konferensi, super konferensi itu kita akan sama-sama mengalami supernatural anointing, urapan supranatural Allah. Jadi kalau Anda belum bergabung CG, hari ini bergabung yuk. Orang yang menyaksikan ibadah sebelum ini tadi saya kelupaan karena saya lawan jet lag. Ini mestinya jam pagi nih di sana. Saya tidak tidur, hitungannya tidak tidur semalaman ini, tapi saya segar. Cuman kebaktian sebelum ini tadi kelupaan untuk saya tantang. Kalau Anda yang menyaksikan ini, karena saya tantang semua, karena saya minta jemaat untuk menyaksikan 5 ibadah dicicil minggu ini. Jadi kalau Anda mendengarkan di ibadah ini, ibadah pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat tadi, kebaktian keempat, kalau Anda belum tertantang untuk masuk CG, ayo masuk ke CG, isi formulir yang ada. Jadi saya minta di tempat ini dalam hitungan ketiga yang sudah menjadi anggota CG, silakan berdiri, 1, 2, 3. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Praise the Lord, puji Tuhan. Tetap berdiri, jangan duduk dulu, harus bangga kan, kita ini kakak-kakak rohani. Coba lihat yang duduk. Kalau ada yang duduk, kasih welcome sama mereka, ayo CG, ngomong sama sebelahnya, CG yuk. Ayo diajak ke CG. Caranya gimana? Gampang. Anda lihat di depan sini, Anda bisa scan lewat HP Anda sekarang juga. Klik, akan muncul aplikasi atau akan muncul di HP Anda. Anda bisa isi formulirnya. Tapi orang kayak saya gini nih gaptek. Gagap teknologi. Saya nggak ngerti gini-gini. Jadi ada formulir kalau Anda sekarang minta di dekat Anda langsung dikasih. Formulir kertas, Anda bisa catat, serahkan ke asyir atau masukkan nanti ke kotak persembahan. Akan di follow up. Ayo semua ikut CG. Sebelum bulan September nanti kita akan mengalami upgrade dari Tuhan Yesus. Sekarang waktunya. Amin. Coba lihat, jangan kaku seperti itu. Semua kita jadi penginjil Tuhan. Orang-orang yang masih duduk katakan, ayo CG. Anda tidak akan menyesal. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan ya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi dan semua orang di tempat ini. Silakan duduk. Nanti dilanjutkan setelah ibadah ya. Ingat-ingat siapa yang duduk. Welcome lounge-nya juga buka, Anda bisa ketemuan di sana. Hari ini, judul khotbah saya, Sorga Itu Nyata. Ada 5 ibadah. Ini sebuah KKR, kebaktian kebangunan rohani. Penginjilan, namun pengajaran juga tentang kehidupan yang kekal. Setiap kebaktian itu wahyunya beda. Ada pencerahan yang tidak sama. Saya nggak bisa ulang. Berita tidak terulang 2 kali. Saya memberi rumput segar. Tolong dengarkan, cicil habiskan minggu ini. Kalau kita masih akan mati, kita harus ngerti kita kemana. Dan ternyata sorga itu tidak 100% misterius. Bocorannya banyak. Dan paling kuat itu di Wahyu pasal 21. Kebaktian 1 tadi saya bicara, saya gambarkan sorga itu indahnya luar biasa.
ternyata penjelasan itu bukan alegoris. Penjelasannya cukup lugas, cukup jelas di Wahyu 21. Kebaktian kedua tadi saya bilang, orang-orang kudus yang sudah meninggal dunia itu dengan kita, kondisi mereka seperti apa? Saya jelaskan orang-orang percaya yang sudah mati. Lalu habis itu siapa saja yang gak akan masuk ke dalam sorga, ada 8 tipe orang. Nanti dengarkan sendiri. Kebaktian sebelum ini tadi sorga dalam segala detailnya sebagai gambaran untuk kita. Saya tantang para insinyur untuk hitung dengan saya. Satu orang di kota, satu kota aja di sorga, Yerusalem baru yang turun dari sorga. Yang sebagai pemberian Allah. Ternyata satu orang kudus. Jikalau ada 2 miliar orang di seluruh dunia yang sudah diselamatkan sepanjang sejarah. Jikalau 2 miliar, anggaplah. Satu orang itu dapat 30 hektar space di sorga. Bayangkan. Dengarkan sendiri nanti ibadah sebelum ini, saya nggak ngayal. Ini semua ada di ayat firman Tuhan. Ukuran manusia sama dengan ukuran malaikat. 100, lupa jadian tadi berapa? 100, bentar ya, sabar ya. 12.000 stadia tadi saya jelaskan. Dengarkan sendiri. Makanya saya nggak bisa ulang satu persatu karena ini adalah kebaktian mutakhir, kebaktian terakhir. Saya berikan review satu persatu. Jangan ketinggalan. Kalau Anda ketinggalan salah satu, sayang sekali. Maka ibadah ini sekarang mari kita mulai. Kota yang arsiteknya adalah Allah. Wahyu 21 ayatnya yang ke-18 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama. Kita baca dengan tegas ya. 18 sampai 27 hanya 9-10 ayat. 2, 3. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Semua harus baca, saya belum dengar suaranya. Ayat 19, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu zamrud. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang ke-10, batu krisopras. Dan yang ke-11, batu laswardi. Dan yang ke-12, batu kecubung. Terus. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Tolong tanya orang di sebelah Anda, sudahkah namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Haleluya. Kota yang arsiteknya adalah Allah, itulah sorga. Coba saya jelaskan pewahyuan. Dan saya akan serempet hikmat. Wahyu itu pengetahuan, penglihatan. Hikmat itu aplikasinya. Semoga dengan belajar tentang sorga itu nyata. Hidup kita dibangun di atas dasar firman. Dan hidup kita punya tujuan. Sebab worship penyembahan kita di bumi harus berpatrun dengan apa yang nyata di sorga. Tahukah semua di dunia ini hanyalah bayang-bayangnya. Wujud sesungguhnya itu di hidup kekal. Makanya saya bolak-balik ngomong hari ini. Jangan mengeluh hidup yang saat ini. Sebab hidup di dunia ini sementara. Di sorga itu jauh lebih nyata, jauh lebih lama. Makanya jangan hidup untuk hari ini. Hiduplah untuk kekekalan. Sorga adalah kota yang arsiteknya adalah Allah. Dan salah satu kota di sorga yang lainnya tidak diwahyukan. Kota itu namanya Yerusalem yang baru. Saya tadi jelaskan sampai ukuran-ukurannya berapa hektar. Dibandingkan size-nya dengan bulan. Ini semua ada di ayat firman.
Tongkat emas mengukur itu ukuran manusia sama dengan ukuran malaikat. Sorga bukan khayalan. Di Wahyu 21 dijelaskan sorga itu tempat sungguhan. Hanya realitanya beda alias supranatural. It's supernatural. It's another creation of God. Ciptaan Allah tapi bukan alam semesta. Alam yang beda. Anda tidak memiliki agama dalam Kristus. Anda memiliki kehidupan yang kekal. Ada sebuah alam yang tidak kelihatan, tidak bisa ditangkap panca indera namun dengan iman. Alam itu lebih nyata daripada yang Anda kelihatan. Kalau enggak buat apa beriman? Banyak orang Kristen itu Kristen namun alami. Kristen yang hanya percaya apa yang natural. Rugi. Kekristenan itu tidak pernah natural. Do you know whom you have believed in? Tahukah Anda siapa yang Anda percayai? Ya yang naik ke sorga 2000 tahun lalu hari ini. Di Indonesia disebut kenaikan Isa Al-Masih. Saya menyebutnya kenaikan Tuhan Yesus. Dia bukan hanya Isa. Dia Tuhan. Dia bukan Nabi. Dia Tuhan. Luar biasa. Kita harus tahu maksudnya Yesus naik ke sorga. Kalau Anda tidak percaya tempat itu ada, percuma semua kekristenanmu. Nggak mungkin Anda mau percaya pada kebangkitan Tuhan kecuali teori belaka. Kalau Anda percaya orang mati bangkit namanya Yesus. Naik ke sorga, then you better believe. There is another world. Ada dunia yang lain. Sorga itu nyata, neraka itu nyata. Hari ini saya fokus ke sorga. Saya mau bicara tentang ini supaya orang percaya mengerti. Tuhannya itu seperti apa. Tuhan itu arsitek yang luar biasa. Dia itu bukan hanya pencetus iman kita, dia juga menyempurnakan. He is the author of our faith. Kalau bahasa Inggrisnya author itu artinya penulis, pengarang. Dia yang mengarang. Dia juga perancang. Saya tunjukkan cara Tuhan buat sorga supaya kita gak main-main dengan dia. Oke? Ayat yang keberapa tadi kita baca? Ayat 18. Tembok itu, langsung aja lompat karena ini episode kelima. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Bahkan dijelaskan batu apa. Tapi jangan terkecoh dulu dengan batu-batuan zamrud apa. Ini adalah logam yang sama, logam mulia contohnya. Orang bilang sorga terbuat dari emas semua kan boring, kan bosan. Sorga itu terbuat dari berbagai macam material yang sempurna. Mereka disamakan dengan materi yang di bumi seperti permata yaspis, lalu batu unam, batu sardis, batu beril, batu laswardi dan sebagainya. Batu-batuan yang sama, tapi sebenarnya beda dunia. Dengan kata lain, Yohanes yang melihat penglihatan yang sangat sakral itu mencoba menjelaskan dalam bahasa bumi apa yang dia lihat. Dan dia tidak bisa memakai term-term lain kecuali apa yang termulia di dunia dia sebutkan satu persatu yaspis itu. Coba saya bantu Anda mikir malam-malam begini. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Tembok terbuat dari berlian. Think about it. Ini bukan bicara tentang kemewahan, bicara tentang kemuliaan dan kesempurnaan. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen. Bagaikan kaca murni. Yohanes menjelaskan kota yang dia lihat, temboknya dari berlian. Kotanya dari emas tulen. Saya yakin tidak sama diamond sorga dengan diamond bumi. Sebab emas perak permata tidak kita bawa ke akhirat. Emas yang kita kenal sekarang itu per gramnya 800, 900 ribu. Lebih kali ya, saya nggak ngikuti, 900 ribu sekian. Ya, itu bukan emas yang di sorga. Tapi Yohanes kehabisan kosakata. Emas tulen, kasih tulen lagi. Berarti semua di dunia ini logam mulia emas palsu. Makanya ada pepatah, Yesus berkata, carilah harta di sorga, bukan di bumi. Itu bukan berarti kita nggak boleh nabung atau investasi. Jangan sampai nanti anak cucu kita minta roti, minta biaya kuliah. Malu-maluin anak Tuhan begituan. Kita harus punya perencanaan. Talenta itu harus dikelola. Talenta itu uang.
1 talenta, seberapa. Tapi janganlah hatimu melekat ke situ. Miliki tujuan hidup yang lebih tinggi. Kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, itu yang asli. Ngengat tidak bisa memakannya, pencuri tidak bisa menggaitnya. Karat tidak bisa merusaknya. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Mari kita bahas satu persatu. Dasar yang pertama, batu yaspis. Saya kira kalau dasar pertamanya bagus, dasar keduanya biasanya mulai luntur ya kan. Orang itu kalau kasih minuman misalnya dulu waktu saya kecil kalau ke pesta apa kasih Coca-Cola. Nanti setelah setengah jam Coca-Colanya kok sudah agak hambar. Saya kira lidah saya yang berubah ternyata dicampur air. Karena mulai kehabisan. Yesus kalau mengubah air menjadi anggur, anggur itu manis sampai akhirnya. Sampai terakhir jadi ice wine. Tuhan kalau bangun itu tidak pernah habis nafas. Dari cara Tuhan bangun sorga, harusnya kita hati-hati berpatron dengan itu membangun hidup kita. Sama Tuhan itu harus memberi yang terbaik. Kalau Tuhan memberi terbaik untuk kita, nyawa pun dikasih di Kalvari. Bangun tempat tinggal kita, Yohanes 14. Yohanes yang sama yang lihat wahyu ini. Yohanes yang sama yang menulis Injil berkata, Yesus ngomong begini, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku ke situ untuk mempersiapkan tempat bagimu. Kalau Tuhan itu mati bagi kita, tiada tandingannya. Lalu kemudian apa yang dia bangun untuk kita itu gak pernah asal-asalan. Pakai permata, yaspis ini itu. Jangan asal-asalan kalau kita melayani Tuhan. Doa jangan asal-asalan. Apapun yang Anda lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Lakukan dengan segenap akal budi. Lakukan dengan komitmen sungguh-sungguh dengan segenap pikiran. Jangan asal-asalan. Tuhanmu tidak pernah luntur dari yaspis jadi kayu, kayu jadi jerami. Tapi dari yaspis di sini, lalu batu kedua nilam. Lalu habis itu dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat batu zamrud. Sekalipun saya nggak ngerti batu-batuan itu. Semua kita tahu ini bukan batu kali. Saya pernah ke satu hotel, tentu saya nggak mau sebut nama atau endorse atau apa. Di Bali, itu tanah granit atau marmernya itu yang bisa nyala. Bukan glow in the dark. Di siang hari juga bisa nyala. Mahal sekali tinggal di hotel itu, ya kan? Kita aja terkagum-kagum. Ini gak ada apa-apanya. Tuhan kalau bangun itu pakai material yang terbaik. Dan Tuhan membangun ini bukan untuk dirinya. For you. Yerusalem baru itu untuk kita. Kalau kita bangunkan Tuhan pakai jerami dan kayu, udah tahu materi di sorga, di dunia ini gak ada emas tulen. Paling cuma emas murni. Gak ada tulen-tulen itu cuma di sorga. Jangan asal-asalan. Apapun yang kita bangun sempurna di sini itu pun gubuk bagi Tuhan. Kalau Anda pelayanan-pelayanan sungguhan, jangan mentang-mentang ini pelayanan. Kalau dapat uang kita sungguhan, tapi kalau pelayanan kita gak latihan. Nyanyi fales-fales. Datang telat-telat. Untung saya gak nyinggung siapa-siapa karena gereja kita gak gitu. Pelayanan bolong-bolong latihan. Jangan begitu. Ingat Tuhan kasih kamu yaspis. Kok kita kasih Tuhan kotoran? Tuhan kasih kita zamrud. Kenapa kita kasih dia rumput? Doa juga jangan asal-asalan. Kasih sisa-sisa waktu jam berapa ya? Udah untuk Tuhan. Bangun nilam itu perlu waktu. Granit-granit dan marmer tertentu. Kenapa mereka itu begitu mahal dan mengeluarkan corak-corak bagaimana? Karena mereka bukan kimia. Mereka itu gunung yang berabad-abad. Dibor, dibawa masuk ke rumah kita jadi lantai. Atau di hotel menjadi lantai menakjubkan itu. God uses time to bless and build your house. Pakai waktu. Ku beri yang terbaik bagimu. Make sense now to me. Sekarang masuk akal. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Yaspis, zamrud, semuanya laswardi, nilam, tiada artinya dibandingkan dengan darah anaknya yang
dicurahkan untuk kita. Ini semua hanyalah tambahannya. Saya terharu loh baca ini, orang cuma bacanya, apa ini? Saya baca ini, lihat komitmen Tuhan to excellence. Komitmen Tuhan itu yang terbaik. Sepatutnya lah kita itu berbakti sama Tuhan Yesus. Dia mati untuk kita. Lalu dia bangunkan kita rumah. Bukankah dia berkata di Yohanes 14, aku pergi ke sana untuk membangunkan tempat tinggalmu. Yesus si tukang kayu itu tetap tukang bangunan untuk Anda dan saya. For me and you di sorga. Bangunkan rumah. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Bangunkan kita rumah. Saya nggak bicara rumah as in a house, bicara tentang rumahnya. Saya bicara tentang tinggal bersama dengan Allah. Dan Allah itu komitmen memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Dialah arsiteknya. Saya terharu. Waktu saya kecil, saya dan istri saya. Anak itu susu itu kan ditakar ya, supaya nggak kegemuan anaknya atau gimana. Saya tuh pilih formula yang terbaik sama istri saya. Lalu kemudian saya taruh sendiri itu. Sampai takarannya persis, saya ini kan orangnya perfeksionis. Sampai stripnya situ nggak lebih, nggak kurang. Kayak seorang farmasi gitu loh. Kebanyakan saya tuangkan lagi kembali ke kalengnya. Saya pastikan semua niche, semua on the dot untuk anak saya. Sepatutnya lah ya hari ini anak-anak berbakti kembali mengasihi kami. Papa mamanya itu sangat teliti. Anak jangan ceroboh sama papa mamanya. Tuhan kita itu detil. Anda yang detil sama Tuhan. Doa jangan asal-asalan, baca Alkitab juga asal-asalan. Tahukah bagaimana Alkitab ini sampai ke tangan kita? Yang ke Israel kemarin mengerti tentang di Qumran itu, bagaimana kitab Yesaya ditemukan utuh di sebuah guci. Baduin-baduin, orang-orang gembala-gembala itu dijual di pasar loak. Bisa muter-muter-muter sampai ke museum, dibeli sama Israel. Yesaya, kitab Yesaya yang kita pegang 60 sekian pasal itu. Itu satu-satu gak ada yang blur loh tulisannya. Itu aslinya ada fine printnya, aslinya disimpan supaya gak lebam. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Museumnya tentang fine print aslinya yang mendekati aslinya. Aslinya disimpan entah di mana di lemari baja. Sebagai heritage-nya. Heritage-nya Israel. Saya lihat tidak ada yang blur. Itu kalau hilang satu, hilang semua rekornya. Gak ada satu ayat, satu kata, satu huruf yang hilang. Tuhan itu teliti jaga firman-Nya sampai ke tangan kita. Alkitab jangan sampai kotor di tangan kita. Jangan sampai tidak terpelihara. Saya pakai Alkitab baru. Do you notice? Karena Alkitab lama saya sudah gak bisa kebaca. Saya untuk Alkitab baru itu susah sekali tinggalkan Alkitab lama. Bukan karena itu saya jadikan berhala. Tapi saya menghargainya. Saya terpaksa sekarang tulisan saya udah penuh. Gak bisa garis-garisi lagi. Sekarang sudah penuh warna lagi. Pelan-pelan nih. Karena saya tahu Tuhan itu teliti. Saya harus hargai. Cara dia buat sorga membuat saya menghargai hidup saya. Sorga itu tiada arti kalau saya tidak di sana. Kalau Anda tidak di sana. Tuhan itu buat untuk kita. Kita harus hargai hidup kita. Sorga itu berarti karena apa? Mana lebih penting? Kribnya bayi atau bayinya? Waktu anak saya pulang pertama kali kita gendong naik mobil, saya setirnya pelan-pelan. Masih norak jadi papa. Sampai di rumah sudah dihiasi anak pertama, ada Winnie Tepu, ada apa, kuning-kuning. Karena kita tidak tahu awalnya ini laki atau perempuan, jadi kita pakai warna kuning yang netral. Wah, setelah datang ditaruh anaknya di situ, tempatnya udah bagus, udah bajunya semuanya. Mana lebih penting? Tempatnya yang kami hiasi semampu kami waktu itu, zaman itu. Atau bayinya? Tuhan enggak. Tuhan itu tidak kesengsem dengan sorganya. Tapi sorga itu tempat siapa? Tempat kita. How he loves me. How he loves you. Love your life, please. Jaga tubuhmu. Jaga kekudusan. Jangan dicoret-coret tubuhnya. Jangan dicoreng-coreng. Jaga kemurnian. Jaga dengan baik hidupmu. Hargai tubuhmu. Amin Bapak Ibu Saudara.
Jangan jatuh dalam dosa seks. Gak jatuh aja kita bolak-balik jatuh dalam kebiasaan buruk kok. Apalagi memberi diri. Jangan beri diri. Tuhan tuh cinta dirimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Pernahkah Anda membaca ayat batu-batu ini bisa dapat pengertian seperti ini? Roh Kudus sedang berbicara kepadamu. Batu beril, batu ini dihiasi dengan segala jenis permata. Kita lanjut ayat 20, dasar yang kelima batu kunam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh, udah 7 dasar masih bagus, batu ratna cempaka. Saya nggak tahu apa itu. Yang ke-8 batu beril. Kedengarannya keren. Yang ke-9 batu krisolit. Kayak batu luar angkasa gitu. Tolong ya tukang batu beritahu saya apa itu. Yang ke-10 batu krisopras. Yang ke-11 batu laswardi. Saya nggak tahu laswardi apa, tapi saya punya teman dulu Pak Swardi. Nggak tahu nggak ada hubungannya, tapi laswardi I don't know what. Yang ke-12 batu kecubung. Luar biasa. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberi yang terbaik untukmu. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Coba lihat ya. Ada 12 pintu gerbang. Dan mereka semua pintu gerbang itu terbuat dari 12 mutiara. Ini gak masuk akal di bumi ini. Satu pintu gerbang itu satu mutiara. Pernahkah Anda melihat berlian segede itu? Kalau bukan berlian mutiara pearl aja. Biasanya yang di kerang itu gede-gedenya segitu. Mahal juga. Tapi itu semuanya mutiara. Bukan dari gading gajah. Tapi dari mutiara. One mutiara. Satu pintu gerbang raksasa. Saya rasa Yohanes mencoba untuk mengkomunikasikan sesuatu yang dia lihat. Tapi dia gak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa kehabisan kosakata. Dia berkata one gate, one pearl. Wow. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ini jelas emas yang beda. Kaca bening itu kaca bening. Jadi emas di situ saya tidak tahu kuning atau enggak. Karena saya sendiri enggak terlalu suka kuning-kuning begitu. Cincin kawin saya emas putih. Saya enggak terlalu suka yang kuning-kuning. Jadi perbedaan aja selera. Kalau saya lihat kuning gitu saya Tuhan bisa dirubah. Enggak, tapi puji Tuhan emas murninya kaca bening. Enggak tahu itu emas apa. Enggak ada di dunia. Tapi Yohanes menyebut itu emas murni dari kaca bening. Tapi perhatikan yang menarik sekali di ayat 21a. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Saya teringat akan jubah seorang imam. Ini saya rasa enggak jauh-jauh dari itu. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara tapi ada 12 mewakili 12 suku Israel. Ini persis dengan jubah imam yang ada 12 batunya. Deng, 12 selusin di dada. Saya curiga di ayat 21 ini bukan bicara soal gerbang, bahwa di sorga ada ministry. Di sorga tetap ada pelayanan. Imamat kita nggak berhenti di bumi, Yesus pun nggak berhenti di dunia. Yesus membawa imamatnya sampai ke sorga, makanya dia disebut imam besar kita di kitab Ibrani. Berarti di sorga, ministry akan terus kecuali beberapa akan sirna. Penginjilan tidak ada. Doa syafaat, no more. Peperangan rohani, kelepasan gak perlu lagi, kesembuhan apalagi. Gak ada orang sakit. Saya tadi sebutkan di ayat, di kebaktian sebelumnya, Tuhan itu menghapus air mata, bukan air matanya dihilangkan, alasan menangis dilenyapkan sama Tuhan. Hilang 3S, sakit penyakit, sin, dosa, setan. Gak perlu. Jadi ada pelayanan. Tapi ada pelayanan-pelayanan yang akan berlanjut. Contohnya bukan di ayat ini. Di ayat-ayat sebelumnya di kitab Wahyu. Yohanes melihat umat Allah. Orang-orang kudus berjubah putih dan mereka semua bawa kecapi. Saya yakin. Ini sekarang saya masuk ke interpretasi. Ini firman yang baku. Sekarang saya berani untuk mereka. Saya rasa ini tidak akan mengubah intisari firman itu sendiri. Jadi
Saya rasa kita boleh berimajinasi. Kalau setiap orang-orang kudus itu bawa kecapi, gak mungkin sorga itu boring, semuanya main kecapi, tertidur nanti. Kalau semua drum gimana, tubuh Kristus pun beda. Tapi itu sebagai lambang bahwa mungkinkah pelayanan yang lanjut dan semua orang dikasih talenta baru. Semua kita bisa main musik. Bersyukurlah Anda yang gak bisa nyanyi. Sekarang yang suaranya 3,5. Everyone will be able to play music. Coba bayangkan. Ada pelayanan yang lanjut mungkin making songs. Di sorga tiap hari seperti burung berkicau. Di belakang rumah saya itu selalu burung berkicau. Tadi pagi juga. Terus saya bangun. Senang sekali dan kicauannya saya perhatikan tiap hari beda. Burung yang sama. Kalau saya tahu burung yang sama, hei kamu, ya gitu ya berarti sama. Itu burung yang sama tapi kicauannya beda. Mungkin making songs will continue. Mungkin ushering masih akan lanjut siapa tahu karena kita pasti akan saling mengantar di sana. Luar biasa. Dari sini saya tahu bahwa imamat itu malah dibakukan di sana, pintu gerbang 12 mutiara. Ternyata di dalam sorga itu juga tempatnya hamba-hamba Tuhan yang benar. Not only a place for ministries, but a place for righteous ministers. Ayat ini menunjukkan imamat dari sisi imamat rajani, imamatnya di-highlight di sini. 12 pintu gerbang, 12 mutiara itu dadanya imam. Kita sering mendapat peringatan, enyahlah engkau hamba yang jahat. Tadi di kebaktian sebelumnya saya jelaskan 8 tipe orang yang pasti gak akan masuk ke surga. Termasuk jikalau 8 itu diantaranya ada pendeta yang melakukan hal-hal itu. Sekarang saya balik, pendeta jangan dipojokkan terus. Ada pendeta palsu, ada gembala pandir, yes I know. Ada scandalous ministers atau hamba-hamba Tuhan berskandal, yes, I know. Sejarah gereja tidak menutupi hal itu. Alkitab pun tidak. Alkitab pun menjelaskan Yudas Iskariot yang jatuh. But listen to me. Sorga juga tempatnya righteous ministers. Ada hamba-hamba yang Tuhan berkata, kemarilah, masuklah dalam sukacitaku. Sukacita Bapakku. Hai kamu hamba yang baik. Aku telanjang kau beri pakaian, lapar kau beri makan, di penjara kau kunjungi. Ini bukan bicara tentang amal sosial, tapi bicara tentang righteous ministry. Pelayanan yang betul dan berkenan kepada Allah. Masuklah. Dan waktu masuklah itu mereka melalui gerbang apa? Kalau bukan pintu gerbang, setiap gerbang 1 mutiara, 12 gerbang itu. Tuhan merayakan hamba-hamba Tuhan yang benar di situ. Mereka diberikan kedudukan. Karena itu orang yang melayani hari ini setialah. Dalam persekutuanmu dengan Kristus, jerih payahmu tidak sia-sia. Yeremia berkhotbah tak satu pun bertobat. Yeremia itu terusir dan terusik dari negaranya sendiri sampai dipenjara oleh rajanya sendiri. Tapi karena dia setia, lihat berapa orang bertobat lewat surat Yeremia. Lewat tulisannya. Jangan pernah Anda nilai pelayanan Anda dengan buah sekarang. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan berkata, aku tuh pelayanan apa upahku? Jangan begitu. Aku pelayanan siapa yang thank you? Jangan begitu. Ada yang berkata, aku terus melayani ini jerih payah. Enggak ada yang memperhatikan aku, jangan begitu. Tuhan itu punya pintu gerbang, 12 gerbang, setiap gerbang 1 mutiara utuh. Untuk shout out that he loves his good ministers. Dia cinta pelayan-pelayannya. Dia cinta hamba-hamba Tuhan yang berkenan. Dia mengasihi para pendeta bahkan, penginjil, para nabi, para rasul, para pengajar, para gembala yang taat setia sampai akhir hayatnya. Oh, mereka diselebrate oleh Tuhan di sorga. Dari ayat 21 ini sebuah kebanggaan dan sebuah motivasi dalam hidup saya. Aku akan melewati ke-12 pintu gerbang itu dengan kata-kata Tuhan. Masuklah hambaku yang berkenan. Good job, well done. Anda lihat gak ayat 21 di sorga itu? Ada dadanya imamat. Biasa. Ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Saya sebutkan tadi bahwa di sorga tidak ada gedung gereja. Bukan karena gak ada gereja lagi.
Aku tidak melihat bait suci, bukannya tidak ada bait suci, tapi bait suci diekspansi. God's temple is everywhere. Gedung gereja sekarang kan dibatasi, karena luar sana kan nanti food court. Gedung gereja dibatasi, apalagi dapat izin dari tetangga, itu gak gampang. Misalnya kalau stand alone ya kan, waduh itu bisa menjadi target empuk bagi orang-orang yang ingin gereja tutup. Ada batasnya, terpaksa ada temboknya karena tidak semua orang mau bersama dengan garam. Tidak semua orang suka terang. Ya sudahlah, dan juga menghargai orang lain yang berbeda. Tapi di sorga kita semua sama. Kita semua seiman. Kita semua dalam Tuhan. Bukannya tidak ada bait suci karena tidak ada bait Allah. Tetapi Allah berjalan seperti manusia di antara kita. Lah gimana kalau ada miliaran orang di sorga? Saya nggak tahu persisnya gimana. Tapi Tuhan kita itu maha besar. Saya percaya kehadirannya itu nyata. Nggak tahu caranya gimana, nggak masuk ke naluri akal saya sekarang. Tapi God's will be done. Tuhan pekerjaan, tapi Tuhan pasti tidak bisa jauh dari semua di situ. Bait Allah itu diekspansi everywhere the temple of God. Ada pelayanan-pelayanan yang continue. Pelayanan apalagi saya tidak tahu, saling mengasihi. Mungkin kita tidak perlu menolong orang kelaparan karena kelaparan tiada lagi. Tapi mungkin kita bisa saling mendahului dalam memberi kasih. Di sorga itu ada pelayanan yang terus lanjut. Dan ekspansi bait Allah ada di mana-mana, tidak ada gedung gereja. Tapi seluruh sorga itu seperti satu gedung gereja. Siapa aja yang tinggal di dalamnya? Kita lihat ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Bukan berarti Yesus itu nyalanya begitu terang sampai seluruh surga itu terang benderang. Saya nggak ngerti persisnya seperti apa. Saya nggak mau mendahului dan melampaui firman. Pokoknya artinya dari ayat 23. Di sorga tidak bergantung dengan ciptaan. Matahari, bulan, bintang tidak ada di sorga. Dia tidak bergantung dengan ciptaan. Yang di-glorified atau yang dimuliakan itu bulan, bukan barang-barang ciptaan Allah. Tapi semua akan bergantung pada penciptanya. Saya nggak tahu. Apakah Tuhan mau menerangi semuanya itu dengan setiap orang datang dengan tangan terbuka. Lalu Tuhan kasih terang des di tangannya. Dia bawa terang itu kemana-mana. Bukan berarti Yesus senternya lalu semua itu cuma Yesus lampu. Yesus nggak kemana-mana. Dipajang di atas. Karena kita punya konsep tentang penerangan itu kan tempat yang stagnan. Di satu tempat di situ atau lilin di atas gantang. Tapi mungkin Yesus memberi kita terang. Kita dari waktu ke waktu diperbaharui. Bukan dari dosa, bukan pemulihan. Tapi mungkin kita ketemu dengan Tuhan lalu kita dikasih terang. Siapa bilang terang itu cahayanya cuma putih? Tahukah Anda putih itu dari mana kalau kita putar warna rainbow yang bukan LGBT? Siapa bilang rainbow pelangi itu LGBT? Pelangi itu sebelum ada LGBT itu. Pelangi itu milik Yesus di perjanjian lama sebagai tanda perjanjian damai dengan Nuh. Itu semua warna diputar, itu jadi putih. Kalau Tuhan berkata, Tuhanlah penerangannya. Tuhan punya lighting itu terbaik. Malah justru seharusnya sekarang dibangkitkan lighting engineering. Expert tentang lighting penerangan untuk rumah itu kan ada. Kalau rumah yang bagus mau profesional gak bisa asal cuma dekor. Apalagi kalau hotel segalanya. Itu ada yang khusus atur lightingnya. Mau kuning, warm white kayak mau apa warnanya. Supaya gak tabrakan sembarang hijau, merah, ungu. Nanti dikiranya dangdut ria. Itu ada lightingnya itu. Ditaruh di bawah, disembunyiin di mana. Malam hari supaya gak nyentrong. Di rumah tertentu atau hotel tiba-tiba di bawahnya. Gak kesandung, diatur, disembunyikan. Orang Kristen harus kreatif. Kita ini yang punya cahaya. Siapa bilang warnanya cuma satu? Kalau saya bicara tentang cahaya pikirannya langsung putih kan. Kalau baca Alkitab itu harus membuka wawasan biar Roh Kudus kasih kita imajinasi, sanctified imagination. Waktu saya baca nih saya mengagumi cara Tuhan menata. Tidak memerlukan matahari bulan menyinari sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu lampunya.
God will be the center of life. Allah akan menjadi pusat kehidupan. Dan lihat ya, siapa yang aja yang ada di dalam gereja yang sempurna. Anda akan lihat ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Sorga itu sebuah komunitas besar yang diisi dengan keluarga internasional Tuhan. Saya juga nggak ngerti kita pakai bahasa apa. Tapi kita akan mengerti satu dengan yang lainnya secara sempurna. Luar biasa. Pastor Philip, saya nggak pernah ke luar negeri. Waktu Anda dalam tubuh kemuliaan, kita akan menjadi bagian daripada the international family of God. Oh, luar biasa. Saya melihat ini terharu. Segala bangsa dan bahasa, segala budaya akan memuliakan Dia. Aneh kita gak pernah ketemu. Tapi kalau kita sepikiran dia. Di sorga bahasanya apa saya gak tahu. Tapi saya bersyukur di dunia kita ada bahasa lidah. Saya pernah pergi ke sebuah negara. Waktu saya pelayanan ke sana. Saya gak pernah ketemu mereka seumur hidup saya. Tapi waktu ketemu langsung klop. Sungguhan itu. Langsung kayak udah saudara lama. Pernahkah Anda merasa itu? Saya bersyukur untuk kaum karismatik. Yang sama-sama doa. Waktu saya ketemu mereka. Kok bisa pikirannya sama ya? Cara berpikirnya sama, cara pandangnya sama, saya kaget. Aku gak pernah kenal kamu gak pernah kenal aku, kok bisa like-minded, kok bisa sehati sepikiran. Karena kita mengucapkan bahasa yang sama. Ketika Tuhan mencerai-beraikan manusia di Menara Babel akibat pemberontakan mereka, Tuhan kacaukan apa bahasanya. Sekarang kita punya 1001 bahasa mancanegara. Puji Tuhan untuk bahasa lidah. Sekarang kemanapun saya pergi ketemu dengan kaum karismata. Orang-orang yang percaya karya Roh Kudus. Ketemu langsung klop. Pertama kali pelayanan doakan orang itu bisa sehati. Sepikiran kita dipersatukan juga dengan satu bahasa. Makanya saya suka bahasa roh. Saya tidak menentang itu, gereja kita akan selalu terbuka. Kenapa ditentang kalau sesuatu yang berguna? Betapa indahnya. Wow. Coba bayangkan nanti di sorga hanya Tuhan yang tahu bagaimana kita komunikasinya. Sorga adalah tempat international family of God. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Raja-raja di bumi bukan berarti mereka sudah di dunia. Ingat mereka sudah ada di Yerusalem yang baru. Ini bukan dunia atau bukan bumi. Raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka berarti nanti di sorga. Termasuk di dalam populasi penduduk sorga itu. Ada yang dinamanya born again presidents. Born again prime ministers. Born again royals, kings, and queens and princesses. Sorga itu termasuk dalam populasinya presiden-presiden. Baik yang mati atau yang masih hidup, yang sudah lahir baru. Perdana Menteri juga ada di situ. Segala macam strata, kedudukan, posisi di masyarakat maupun jalan hidup ada di sana semuanya. Sorga itu kaya sosial. Kebaktian 1. Poin pertama malahan. Sorga adalah tempat sosial pemberian Allah untuk orang-orang kudus. Namun kita tidak akan minder sama siapa-siapa. Kita juga tidak akan menyombongkan diri karena di sorga tidak ada pride lagi. Tidak ada kedagingan. Luar biasanya salah satu presiden. Bukan royalty ya, bukan bangsawan tapi presiden. Yang saya kepingin sekali ketemu. Saya pernah ke museumnya dulu di Amerika waktu saya masih sekolah. Ronald Reagan Library. Saya terharu waktu melihat Alkitabnya dibuka di museum itu di 2 Tawarik 7:14. Dan umatku, and my people, dan umatku jikalau mereka bertobat dan mencari wajahku, aku akan mendengar dari sorga, menyembuhkan mereka, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Itu dikasih stabilo. Saya lihat itu saya terharu sebagai anak umur 18 tahun. Saya melihat dan berkata, ini presiden takut akan Tuhan ya. Usut demi usut saya mau cari tahu gimana asal mulanya. Ternyata dia ketemu sama Billy Graham, mendiang penginjil yang mendapat julukan pendetanya 1 miliar umat. Billy Graham yang sudah meninggal dunia itu. Ternyata Billy Graham pernah datang malam hari, diminta sama mereka. Dia pikirannya tentang, dulu orang Amerika kan mungkin pikirannya tentang apakah di luar sana ada UFO atau apa, nanti akan ada perang antar galaksi dan sebagainya. Jadi orang Amerika kan mikirkan semuanya dari NASA segalanya. Mungkin dalam kebingungan, orang pinter itu stres sekali. Billy Graham membuat mungkin sederhana. Bahwa di dalam alam semesta ini ada Tuhan. Dan
dan ada kuasa gelap, dan dituntunlah beliau pada Tuhan. Semacam itulah, maafkan kalau detil-detilnya salah karena sudah terjadi. Saya baca itu sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi saya terharu 2 Tawarik 7:14 itu. Saya nggak berani main Tuhan. Tapi jikalau beliau ini sungguh-sungguh selamat, saya tahu di mana adanya. Ya inilah. Dan di sana raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Bukan persembahan, uang sudah tiada. Tapi mereka akan memberi hormat kepadanya. Surga itu menarik ya. Menurut saya di dunia ini kita boring ya. Kita bergaulnya nggak sebebas kita. Di dunia ini kejam. Di sekolah aja kok. Kalau nggak keren gimana kutu buku menjadi satu kategori. Di sorga kita pasti akan berlumuran kawan. Betapa indahnya. Hanya itu di bumi nggak usah kita sombong. Nggak usah kita minder juga. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Di sorga nggak ada malam. Nggak ada malam. Nggak ada malam berarti terang terus gitu. Kapan tidurnya? Enggak, sekali lagi ya. Anda pernah lihat studio enggak? Di dalam studio itu di balik 4 tembok tertutup. Mereka bisa buat seperti terang. Itulah jagonya Hollywood. Dibuat kayak terang sekali. Meskipun di luar sana mungkin mereka lagi syutingnya winter. Kelabu, abu-abu di luar gimana. Bisa aja diakali rekayasa. Orang nggak ngerti itu bukan bangunan sungguhan. Di Universal Studio, contohnya Universal Studio. Itu bisa dibikin gimana di ruangannya. Kayak terang kayak di pasar padahal bukan. Itu gelap di luar. Mungkin lagi guntur, lagi salju. Tapi dibikin kayak summer atau seperti musim panas. Siami tenan, pintar. Siapa bilang gak ada malamnya Tuhan tidak bisa menciptakan kesan langitnya itu ungu. Anda pernah lihat? Terang benderang tapi diatur dengan cahayanya begini. Lalu dikasih seperti apa? Jadi menjadi seperti suasana malam hari namun tidak gelap gulita. Saya beritahu, Tuhan kontrol langit di sana. Seperti Tuhan kontrol langit di bumi, tapi bumi langitnya cuma warna itu. Tuhan bisa mengubahnya sekehendaknya. Saya bisa bayangkan surga itu begitu indahnya. Malam tidak ada itu artinya bukan bicara soal kegelapan. Di sana tidak ada kriminalitas. Malam tidak ada, di sana tidak ada dangers, tidak ada bahaya. Tidak ada kuasa gelap di situ. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pada intinya, surga adalah tempat jiwa-jiwa yang selamat. Heaven is the place for saved souls and born again souls. Surga adalah tempat orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba. Tempat orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan oleh firman. 3 poin sederhana untuk mengakhiri seri hari ini. Kota yang arsiteknya adalah Allah. Nomor 1, Anda bisa foto aja kalau nggak sempat tulis semua. Sorga adalah kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah dengan bahan termulia. Aplikasinya tadi Anda sudah dengarkan dari saya. Kalau Tuhan bangun apapun untuk kita dengan bahan termulia, kita harus bisa berkata seperti Daud, I will not give that which cost me nothing. Aku tidak akan pernah memberi kepada Tuhan apapun itu yang tidak kubayar harganya. Apapun yang kulakukan untuk Tuhan, dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan. Aku akan lakukan sungguh-sungguh. Kalau Anda mau belajar sebagai mahasiswa, belajarlah sungguh-sungguh. Kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Anda di universitas itu papa yang bayar, tapi Tuhan yang izinkan. Kalau Anda bekerja sekarang, pekerjaan itu dari Tuhan. Gak percaya, tanya orang yang berdoa karena mereka di PHK. Kasih aku pekerjaan ya Tuhan, apapun jadi, asal keluargaku makan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah 5 jari ini, setiap doa berkat. Anything you do, apapun yang kau lakukan, I do it for him. Aku lakukan ini untuk dia. Ingatlah. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Lakukan terbaik. Kalau Tuhan membangun dengan batu yaspis semuanya dengan bahan termulia. Lakukan terbaik. Karena terbaikmu itu paling cuma jerami. Sungguhan. Betapa parahnya kalau kita sengaja bangun dengan jerami. Yang kita beri ke Tuhan adalah kotoran. Never give asal-asalan kepada Tuhan. Saya tidak bicara soal persembahan secara uang atau apa.
tapi lebih dulu hatimu. Nomor 2, kota yang arsiteknya adalah Allah. Sorga adalah kota bagi hamba-hamba Tuhan yang berkenan dan tempat pelayanan. Para pendeta, dengarkan saya para pastor. Kita itu yang terakhir aja disebut. Dari tadi saya bicara tentang jemaat, sekarang saya mau bicara tentang para gembala. Setialah. Kita menunggu satu kalimat dari Tuhan. Well done. Bukan medium rare ya. Well done my servant. Baik sekali perbuatan. Kita akan masuk. Kaget kan? Lewat 12 gerbang itu yang melambangkan 12 suku Yakub. Kita akan masuk lewat dada imamat. Satu gerbang, satu mutiara. Kita akan masuk di sana seperti orang wisuda dipanggil. Pendeta Yohanes Sony maju ke depan. Wisuda. Kita akan dipanggil satu persatu. Sorry jemaat, waktu itu gembala-gembala yang dipanggil. Ada gilirannya kami. Kami yang mengalah denganmu di hidup ini berkali-kali, izinkan waktu itu nanti di sorga. Sekali-kali Anda ngalah dengan kami ketika kami dimuliakan bersama dengan Kristus. Jayo-jayo. Ya, jayo-jayo. Pak Emli. Jayo-jayo. Toy. Jayo-jayo. Kita pasti akan sampai ke akhirnya. Tunggu well done dari Tuhan. 3. Malam tidak akan ada lagi di sorga, demikian pula segala kegelapan atau mara bahaya. Tempat yang terindah, ini bukan khayalan. Saya di ibadah ini memang bukan porsinya untuk saya jelaskan diameternya segalanya. Betapa fisiknya sorga, namun supranatural. Bukan di atas, bukan di barat timur. Dia di sebuah tempat yang Tuhan taruh. Hanya kematian membawa kita ke sana atau Tuhan datang kembali. Karena Tuhan punya kuasa akan membawa kita ke situ. Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke sorga bukan? 2000 tahun lalu, hari ini, kita juga akan. Setialah kepada Tuhan, tunggu well done. Mari kita semua bangkit berdiri, God bless you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati, berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik. Tahukah bahwa sorga itu dimulai dengan satu langkah kaki pertama? Bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Sungguhan sesimpel itu. Cuma-cuma diberikan. Dimulai dengan pertobatan. Baptisan itu cincin kawinnya. Jangan hanya mau pacaran sama Tuhan. Serius dong. Berani ambil langkah komitmen. Baptisan adalah komitmen perdana, bukan pelayanan. Bukan persembahan, bukan. Komitmen ke satu orang kalau bertobat sungguh-sungguh itu baptis. Saya mau dorong, makanya hari ini baptisan kita adakan di tengah-tengah ibadah. Dengan tujuan untuk merayakan, mengingatkan kita. Ke sorga itu langkah crawling baby-nya. Langkah kaki kesatunya, langkah merayapnya adalah bertobat. Bagi Anda yang belum menerima Tuhan, Kristen atau bukan. Bagi Anda yang undur dari Kristus, ayo kembali. Bagi Anda yang belum dibaptis, nunggu apa ayo? Nunggu apa lagi? Jangan mulu soal sorga. Masuk ke air disuruh Tuhan aja kita belum mau. Padahal masuknya itu dalam nama Allah Tritunggal loh. Allah Bapa Putra Roh Kudus. Jangan tunda. Tuhan sayang Anda. Pasti jauh your spiritual journey itu atau perjalananmu. Tuhan mau tuntun Anda. Jangan sampai bypass skip step 1. Saya bersyukur hari ini ada orang-orang yang sudah register dibaptis di ibadah. Bahkan di ibadah yang terakhir ini. Mereka sudah siap untuk dicemplungkan ke air. Anda bisa menyusul nanti. Oh haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dulu. Saya mau rayakan bersama dengan mereka. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Baptisan bisa dimulai. Haleluya. Haleluya. Kau gembala kami. Pimpin kami. Kasih tepuk tangan. Yang barusan dibaptis. Haleluya.
marilah kami menikmati. Adik, hey, selamat ya Tuhan Yesus, come on, juru selamat kami ini milikmu. Tuhan Yesus, juru selamat kami ini. Tuhan Yesus, juru selamat. Receive the power of the Holy Ghost. Tuhan Yesus, juru selamat kami ini milikmu. Haleluya. Tuhan Yesus, juru selamat kami ini milikmu. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan Yesus, juru selamat. Tuhan Yesus, juru selamat kami ini milikmu. Tuhan Yesus, juru selamat kami ini milikmu. Kami ini milikmu. Kami ini milikmu. Kami milikmu. Kami ini milikmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan nyanyikan lagu yang berbeda, karya terbesar. Kita diingatkan bahwa keselamatan itu terutama. Oh, Tuhan ingin memberi kita hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu di sorga suatu hari kelak. Tuhan mau kita hidup bagi Kristus hari ini, dan mati adalah keuntungan. Kalau Anda belum terima Tuhan, Kristen atau bukan, kalau Anda undur dari jalan Tuhan, Anda udah jauh dari Roh Kudus. Dan kalau Anda belum dibaptis, waktu kita nyanyi lagu ini, maju yuk. Langsung maju, termasuk Anda yang menyaksikan di mana, maju saja di gereja-gereja, just come forward. Karya terbesar adalah keselamatan, dan Dia akan menyelamatkanmu hari ini. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya, majulah ke sini, kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
sembuhkan hati yang sakit. Kami tengking setiap roh jahat keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus. Oh nama Yesus. Iya nama Yesus. Iya nama Yesus. Nama Yesus. Iya nama Yesus. Iya nama Yesus. Haleluya. 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 Iya nama Yesus. Haleluya. 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 Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku. Kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Bapak Ibu Saudara yang maju ke depan, termasuk yang di gereja kita atau dimanapun saja yang maju ke depan merespon ini. Letakkan tanganmu di dada, ikuti saya kalimat per kalimat. Sebab dengan hati kau percaya dan dengan mulut kau mengaku, Tuhan akan mengampuni dosa. Tuhan membenarkan dan menyelamatkan berdasar pengakuan dan iman kita. Katakan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Hamba percaya Engkau mati di Kalvari untuk menebus dosaku. Aku percaya Engkau bangkit pada hari ketiga. Kuburmu kosong supaya hatiku diisi. Masuklah di sini. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku selama-lamanya. Ajari aku hidup sebagai anak-Mu, sebagai anak terang. Bimbing aku dengan Roh Kudus-Mu dan dengan firman. Mulai hari ini aku akan bertumbuh mengikuti jejak kaki. Dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara yang ada di depan sini, kalau Anda belum dibaptis, baptis. Malam ini juga. Di gereja kita baptisan spontan, tapi sertifikatnya akan dikeluarkan setelah Anda mengikuti kelas My Spiritual Journey. Dan nanti Anda bisa ke situ, sebelah kiri saya itu sebelah kanan Anda yang onsite di sini ya, di gereja kita masing-masing juga ada. Anda bisa ke sana nanti digiring sama Asher yang belum dibaptis. Berilah dirimu dibaptis hari ini. Jangan ditunda lagi ya. Inilah waktunya. Keselamatan telah tiba. Saya percaya malaikat bersorak-sorak bersama dengan kita. Haleluya, kita harus rayakan bersama-sama di akhir ibadah ini. Nyanyikan ini. Saudara bisa ke sana. Ana, coba. Come on. Oleh kesaksian kita, kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah
kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita lambaikan tangan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Meteraikan setiap keselamatan dan pertobatan yang terjadi sepanjang hari ini, bukan hanya malam ini. Thank you Tuhan untuk setiap jiwa yang telah memberi diri, termasuk mereka yang dibaptis terutama, dan mereka yang ikut CG juga. Terima kasih Tuhan untuk setiap murid-murid Yesus yang terjadi hari ini. Meteraikan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan di ujung ibadah ini, kami angkat persembahan kami di hadapan tahta-Mu. I will not give that which cost me nothing. Aku tidak akan memberikan apa yang tidak sampai kurasakan dalam hatiku. Thank you Tuhan, setiap benih yang kami taburkan di gereja yang berbasis misi ini, semua akan pergi ke misi dan untuk membawa misionaris kemana-mana. Pakailah Tuhan benih-benih iman kami ini ya Tuhan Yesus, untuk membangun gereja-gereja baru sampai mancanegara. Hingga 1000 gereja, 1 juta murid. Bukan impian lagi tapi kenyataan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa dimuridkan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebelum pulang, biarkan hatimu dielus oleh Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang begitu haus sepanjang hari, khususnya di ibadah yang terakhir ini. Roh Kudus mengurapi dengan urapan yang baru. Setiap pengertian akan menjadi aplikasi. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali, setia sampai akhir hayatmu. Pulang membawa damai sejahtera, pergi membawa misi. Di dalam nama Yesus yang terima mengatakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. God bless you and loves you. Silakan. Ibadah yang terakhir atau ibadah yang pukul 7 malam dari Gereja Mawar Syaron, Surabaya Barat baru saja selesai Bapak Ibu. Senang sekali kita menyaksikan orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk yang pertama kali, ataupun yang rededikasi. Mereka mungkin mundur dari Tuhan, maupun yang dibaptiskan, mereka hidup lama, mereka dikuburkan, dan mereka keluar dari kolam besar sebagai ciptaan yang baru, ekspresi mereka. Haru melihatnya. Saya percaya juga pasti Anda diberkati lewat ibadah hari ini. Dan bagi Anda yang rindu dibaptiskan, saya mendorong Anda untuk datang ke lokasi GMS terdekat di kota Anda. Namun apabila tidak ada GMS di lokasi terdekat di mana Anda tinggal, Anda bisa masukkan data Anda bagi Anda yang rindu dibaptis, atau Anda rindu join Connect Group, kelompok sel Gereja Mawar Syaron, atau Anda ingin mengajukan permohonan doa, prayer request, ataupun kesaksian-kesaksian, Anda bisa masukkan data Anda di gms.church/connect. gms.church/connect. Dan kami segera akan melayani dan menghubungi Anda. Nah Bapak Ibu, bagi Anda yang di Surabaya, GMS Surabaya Barat, ada ibadah setiap hari Minggu, pukul 7 pagi, 10 siang, 1 siang, 4 sore, dan pukul 7 malam. Dan juga di Surabaya, selain di GMS Surabaya Barat, ada di Timur dan Selatan. Kami tunggu Anda, bagi Anda yang ada di Surabaya, untuk bisa mengikuti ibadah secara onsite hari Minggu nanti. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian ibadah kita hari ini. Saya percaya karena situasi tertentu Anda mengikuti ibadah ini lewat online, atau karena Anda ingin mendengar khotbah atau mengikuti ibadah yang tadi mungkin sudah ada ikuti secara onsite, Anda mengikutinya secara online untuk yang ibadah malam hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati Anda, dan saya juga percaya jangan berkecil hati bagi Anda yang tidak bisa onsite hari ini, harus online. Tuhan pasti juga menjamah kehidupan Anda. God bless you dan selamat beribadah di lain kesempatan. Sampai jumpa.
sudah. Kami bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Pada saat saya mengalami musibah atau ada sesuatu yang membuat saya drop, teman-teman dari CG inilah yang mendukung kita dalam doa semuanya. Aku diajar, aku dididik dalam Tuhan sehingga aku juga bertumbuh dalamnya. Di tempat inilah aku bertumbuh dan aku memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus secara bersungguh-sungguh. Apa ya? Kamu yang ngajak aku. Aku diajak kakak juga sih, yang ikut juga. Bentuk karakter dan kasih jalan. Kita jadi lebih rendah hati, Amin. lebih memahami saudara yang datang dari berbagai kalangan dan profesi ya. Amin. Gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka dan